teman-teman, aku dari kelas 12 IPS 1. Di sini aku bakalan ngejelasin tentang sejarah manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Yuk kita bahas. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang manusia purba gini nih, kalian kepikiran gak sih kalau misalkan banyak banget fosil-fosil manusia purba yang telah ditemukan di Indonesia? Nah, di antaranya itu ada di Jawa, Sumatera Utara, Flores, hingga Kalimantan Selatan. Namun, kalian tahu gak sih kalau ternyata fosil manusia purba yang ada di Indonesia banyak banget ditemunya di daerah Jawa loh. Kaget nggak? Nah, salah satunya itu pernah ditemukan di daerah Sungai Bengawan Solo, tepatnya di daerah Sangiran. Manusia purba yang ditemui di sana itu adalah salah satu jenis manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Nah, kalian mikir nggak sih jenis apa aja sih Meganthropus paleojavanicus ini? Yuk kita bahas. Secara etimologis, Meganthropus paleojavanicus ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu mega artinya besar atau agung, anthropus itu manusia, paleo itu tua atau kuno, dan javanicus artinya Jawa, yang artinya manusia bertubuh besar tertua dari Jawa. Ciri fisik Meganthropus paleojavanicus yang pertama, tidak memiliki dagu, sedangkan bagian mulutnya itu agak nonjol. Lalu yang kedua, bagian tulang ubun-ubunnya itu pendek. Nah, yang ketiga, bagian belakang kepalanya tuh bentuknya tuh agak nonjol gitu di bagian sininya tuh. Nah, lalu yang keempat, bentuk hidungnya tuh agak lebar. Nah, yang kelima, memiliki bagian tonjolan di bagian kedua muka di sini nih. Nah, yang keenam, punya tulang pipi yang lebar. Yang ketujuh, postur tubuhnya tuh tegap terus tinggi. Nah, yang terakhir itu memiliki gigi dan rahang yang kuat dan besar loh. Itu tadi ciri fisik dari Meganthropus paleojavanicus. Jika sudah paham, yuk ke materi berikutnya. Meganthropus paleojavanicus diketahui telah hidup selama 2 juta hingga 300 tahun yang lalu. Karena itulah Meganthropus dianggap sebagai manusia purba paling primitif yang pernah ada di Indonesia. Di samping itu, Meganthropus diketahui juga memiliki volume otak berkisar antara 800 hingga 1000 cc dengan volume otak yang belum berkembang. Tentunya, Meganthropus memiliki keterbatasan dalam membuat alat loh, karena alat-alat mereka merupakan alat-alat batu yang masih kasar, sehingga tidak efektif untuk berburu. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan ya dari sini, kalau misalkan daging itu bukan makanan pokok dari Meganthropus. Nah, jadi mereka tuh makannya apa ya sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Nah, gini nih, jadi menurut para sejarawan, Meganthropus itu sebenarnya tergolong dalam manusia yang vegetarian loh. Kenapa ya begitu? Karena makanan mereka itu berupa tumbuh-tumbuhan, ada umbi-umbian, gitu kayak umbian, buah-buahan. Nah, karena tumbuhan atau buah-buahan itu tidak bisa berbuah nih sepanjang tahunnya, Meganthropus tuh harus berpindah-pindah tempat dari ke tempat ini ke tempat lain buat dapetin makanan, terus buat ngehindarin binatang-binatang buas juga. Nah, kira-kira nih kalau di Indonesia di mana aja ya tempat ditemukannya fosil-fosil Meganthropus paleojavanicus ini? Yuk simak. Nih, seperti halnya manusia purba pada umumnya, lokasi tempat tinggal Meganthropus paleojavanicus kebanyakan berada di dekat sumber air. Penemu fosil Meganthropus salah satunya adalah von Koenigsmark. Dia menemukan fosil ini pada tahun 1936 di Sangiran. Fosil yang ditemukan oleh beliau ini berupa 54 fragmen gigi, rahang, dan tengkorak parsial. Teman-teman, Meganthropus paleojavanicus sekarang sudah dianggap punah. Keberadaannya Meganthropus paleojavanicus sekarang cuma bisa dijumpai dalam fosil dan juga beberapa ilustrasi. Meganthropus punah ini katanya karena mereka tidak mampu beradaptasi dengan alam dan juga karena mereka tuh terdesak sama keberadaan manusia purba sebelum manusia purba yang baru-baru ini kayak Homo erectus itu. Nah, segitu aja pembahasan dari aku. Misalkan ada kesalahan dalam informasi maupun penyampaiannya,